Wah, kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Tolol banget lu beneran. Kalian tahu nggak hobi negara Indonesia itu apa? Hobi negara Indonesia itu bukan bercocok tanam, guys. Hobi negara Indonesia itu ngutang. Semakin kesini aku jadi tahu bahwa problem yang menghambat kemajuan negara kita Indonesia itu pertama kita tidak mau mengakui fakta. Fakta bahwa negara kita tertinggal dari negara-negara lain. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongnya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh bahas tentang apa ya, kebanyakan netizen kita itu terlalu sombongkan diri. Bahkan sebelum mereka itu mulai, Malaysia sudah ada duluan. Bahkan mereka itu, akulah tak tahu lah nak cakap ini para sahabat. Banyak orang yang tak sedar diri bahwasanya Malaysia sudah dilegalisasikan menjadi negara maju di tahun 2025. Kita masih merata para sahabat. Bahkan sekarang ada narasi yang nak sombongkan diri kepada Malaysia macam itu, dan langsung disekolahkan oleh abang ini para sahabat, yang TKI yang bekerja di Malaysia macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya tentang abang TKI yang berbicara tentang fakta yang berada di Malaysia. Kita simak sama-sama videonya. Let's go. Wah, kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Tolol banget lu beneran deh. Enggak, lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa. Iya, iya. Ayolah, masa logika kayak begini lu masih nggak nangkep. Iya kan jumlah rakyat kita lebih banyak. Ayolah, oke, film terlarisnya apa Malaysia apa? Mungkin sekarang Blood Brothers katanya ya, yang lagi Iya. bagus banget dipuja-puja. Iya. Lu banding sama KKN kita. Nggak lah apa-apanya Blood Brothers. KKN bro, nomor 1 bro. Iya, Tapi iya. kualitasnya Kualitasnya dulu. nggak bisa lalu cuman gara-gara jumlah penonton kayak orang. Makanya itu orang Indonesia tuh nggak, logikanya nggak nyampe cuman gara-gara kita Indonesia. Ya memang populasi kita. Justru itu adalah sebuah hal yang membuat kita harusnya lebih berpikir kritis lagi. Harusnya kita bisa lebih marah lagi. Iya. Harusnya kita bisa lebih emosi lagi. Harusnya kita lebih mikir lagi. Loh, penduduk kita sebegini banyak. Tapi kenapa Malaysia udah kayak begitu, kita baru begini? Kenapa kita baru jumbo 1? Mereka bikin Mekamato, mereka bikin Upin Ipin, mereka bikin Dongeng Kancil, mereka bikin Bobo. Gila loh. Kayak Iya. what the hell man? Kayak lu malah kalau misal mikir Malaysia nggak dapet, lu tolong sumpah, lu mikir dulu gitu. Kenapa kita baru di sini tahap ini? Itu yang bikin gue emosi. Maksudnya kenapa sih orang-orang tuh iya lagi support. Gue beli tiket jumbo 2. Emang lu beli? Gue tanya lu. Aku nonton 2 kali loh. 2 kali ya jumbo ya. Aku nonton 2 kali. Dulu kita berada di level 1, sekarang kita naik ke level 2. Tapi yang jadi masalah, animasi luar negeri itu di level 10. Gitu loh, ibaratnya gitu lah. Jadi kesimpulannya, perjalanan kita masih sangat-sangat jauh untuk bisa bersaing di pasar global. Jangankan kita compare sama Cina, sama Jepang. Nggak usah sama mereka, sama tetangganya dulu. Lu lihat animasi kayak apa? Lu lihat pemerintahnya sesupport apa sama animasi mereka. Sedangkan kita, film terlaris pada masa Indonesia, KKN di Desa Penari. Itulah alasan kenapa lu wajib nonton film Jumbo. Bukan masalah film ini tuh bagus banget, Disney, Pixar, apa itu lewat sama Jumbo. Kita fair-fairan aja ya. Film animasi Jumbo ini masih punya segudang masalah, masih punya banyak sekali kelemahan. Dan make sense gitu, make sense banget kalau misalnya memang masih banyak kelemahan, karena memang ini pertama kalinya kita bisa bikin film animasi yang selevel ini. Jadi kalau misalkan Anda tahu pemerintah kita kayak babi, bikin iklan pakai AI, alih-alih pakai SDM negara sendiri yang begitu melimpah, tapi kagak pernah mau dipakai karena duitnya dipakai buat itu. Ya siapa lagi yang bisa support industri perfilman kita? Ya masyarakatnya.
Semakin kesini aku jadi tahu bahwa problem yang menghambat kemajuan negara kita Indonesia itu pertama kita tidak mau mengakui fakta. Fakta bahwa negara kita tertinggal dari negara-negara lain. Sebenarnya jika kita ingin lebih maju dari negara lain khususnya Malaysia, menurutku langkah pertama kita harus menghilangkan penyakit yang membuat bangsa kita mundur, yaitu tidak mau menerima fakta. Saat ini kita harus akui bahwa negara kita sedang kalah dari negara lain, khususnya Malaysia. Akui itu dulu. Nah, setelah itu kita harus optimis bahwa walaupun kita kalah, tapi permainan masih belum selesai. Kita masih bisa memperbaiki keadaan kita. Jika kita denial tidak mau menerima fakta, maka apa yang akan terjadi? Ya makin mundur kitanya. Tidak apa-apa kita mengakui kekalahan, sebab bukan itu yang membuat bangsa kita mundur. Yang membuat bangsa kita mundur ya karena kita nggak mau menerima kekalahan. Itu yang harus digarisbawahi pertama. Tapi kan bang, kalau kita ngaku kalah, mereka akan ejek dan hina kita. Menurutku itu nggak apa-apa cuy. Bahkan jika aku buat video ini dan isinya cuma ejekan dan hinaan dari orang-orang Malaysia, justru aku dalam hati senang ya. Apalagi kalau jumlah mereka masih banyak yang berkomentar seperti itu. Ya baguslah, menurutku chance kita mengejar ketertinggalan dari mereka itu masih besar. Soalnya ya kita tertinggal gara-gara itu. Kita memandang rendah negara lain. Kita Indonesia menganggap diri kita lebih baik dari negara lain. Kita hanya mau mendengarkan apa yang nyaman di telinga kita. Sehingga kita lengah dan kehilangan semangat dalam membangun bangsa. Dan lihat akhirnya kita tertinggal dari Malaysia. Dan ketika kita tertinggal dari Malaysia, apa yang terjadi? Kita denial menerima fakta itu. Kita tidak mau mengakui itu. Kita malah hina balik negara orang. Gila coba. Justru aku takutnya mereka berkomentar seperti ini. Nah, jika lebih banyak yang berkomentar seperti ini, maka menurutku kita tidak akan punya kesempatan mengajar mereka. Sebab fokus mereka bukanlah Indonesia lagi, tapi ke depan. Mereka tidak akan menoleh ke belakang melihat kita yang tertinggal dan mengejek kita. Tetapi ke depan, mereka akan melesat maju. Tetapi jika kebanyakan mereka masih mengejek kita, menghina kita, memandang rendah kita, itu artinya mereka sedang menoleh ke belakang. Dan itu berbahaya. Sebab bisa jadi ada pohon dan mereka menabrak pohon itu. Dan ya, kita bisa merebut keunggulan. Itulah kenapa, ya tidak apa-apa mereka hina kita dan ejek kita. Ada sebuah kisah yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ini adalah kisah untuk anak-anak sebenarnya. Tetapi sebagai bangsa kita jarang sekali memetik pelajaran darinya. Yaitu kisah kelinci dan kura-kura. Aku yakin kalian sudah tahu ceritanya. Tapi ya ceritanya doang. Padahal pesan moral dari cerita itu sangat dalam sekali. Bahwa kita jangan sombong, merendahkan orang lain. Walaupun di atas kertas kita lebih baik dari mereka. Tetapi ketika kita merendahkan orang lain, itu sama saja menggali kuburan kita sendiri. Walaupun begitu, dalam kisah ini bangsaku Indonesia bukanlah kelinci, bukan juga kura-kura. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, mereka bukanlah itu. Tapi sombongnya kita itu melebihi kelinci. Kita itu kayak siput yang sombong, udah lambat sombong lagi. Maka dari itu fokus untuk membangun negara kita, bukan mengurusi negara lain. Kita harus mau belajar dan bekerja sama demi kemajuan bangsa. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya memang netizen kita itu tidak mau menelan fakta yang sesungguhnya macam itu. Kebanyakan mereka itu malah memfilter narasi-narasi yang hoax macam itu. Kadang apa ya para sahabat, kita itu malu para sahabat. Negara Malaysia itu sudah ada duluan, malah kita nak menyombongkan diri macam itu para sahabat. Langsung disekolahkan oleh abang TKI yang bekerja di Malaysia. Itu memang meskipun statusnya abang TKI, tapi kata-katanya itu para sahabat memang itu real dan juga fakta macam itu para sahabat. Dan mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.